apa? Saya pun hidupnya mengalami sentuhan dari Tuhan. Saya disentuh oleh Tuhan luar biasa. Dari yang hidup saya hancur berantakan, dari yang hidup saya porak-poranda, setiap hari saya mengalami yang namanya mati. Jadi kalau ada orang mengalami kematian satu kali, saya mengalami kematian setiap hari. Kenapa saya bilang begitu? Ya, saya rasa hidup saya itu seperti neraka. Hidup saya itu sudah gak ada gunanya. Setiap hari saya berdoa mintanya mati, seperti tidak ada lagi hidup di dalam hidup saya ini. Tetapi ketika Tuhan menjamah hidup saya, Tuhan melawat hidup saya, Tuhan menyentuh hati saya betul-betul diubahkan, saudaraku. Ini cerita benar-benar luar biasa dalam kehidupan saya. Dan saya pengen sekali menjadi berkat bagi banyak orang juga. Bukan hanya hidup saya yang disentuh oleh Tuhan kemudian saya bertobat, tetapi saya juga mau menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana yang belum mengenal hidupnya sama Tuhan. Mereka melalui kita menyentuh hatinya mereka. Jadi saya selalu bilang touch. Ya, kita akan menyentuh hidup mereka melalui kuasanya Tuhan. Jadi bukan lagi dengan kuasa, bukan lagi Tuhan bilang biar Tuhan yang akan berupaya sama orang itu. Tidak, karena Tuhan sudah kasih kita kuasa, Tuhan sudah kasih kita pengurapan. Jadi kita turun, kita terjun, kita jamah teman-teman kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang belum percaya dengan Tuhan. Setiap kali saya selalu bertemu dengan siapapun yang saya temui, saya selalu punya kesan. Mungkin salah satu contohnya di sana ada Mbak Erna. Mbak Erna pernah disentuh hatinya oleh Tuhan ketika hidupnya benar-benar sedang sendirian, tidak ada yang bersama dia. Saya mendatanginya, saya mengetuk pintu hatinya. Kita bersama-sama maju, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan ketika beliau berbahagia, saya meninggalkan dia. Bukan karena apa, tapi saya percaya kasih Tuhan sudah menyertai Mbak Erna, dan Mbak Erna menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu juga ada Angel di sana. Dari masih kecil saya kenal Angel. Walaupun mereka ini berbuah di banyak gereja, tetapi saya melihat, wah, luar biasa. Ada Filipi di sana. Dia dipakai Tuhan luar biasa untuk membuat banyak lagu, membuat syair. Bahkan besok yang dari Pangkal Pinang, dia akan datang ke sini untuk bertemu sama Filipi, untuk mengucapkan terima kasih karena sudah dibuatkan lagu. Begitupun Daniel, begitupun ada di sana Rafael, ada di sana Nata, ada juga Kak Tiwi di sana. Mungkin mereka bersaksi nanti satu demi satu, tetapi percayalah bahwa itu bukan pekerjaan saya, tetapi itu adalah pekerjaan Tuhan melalui kehidupan saya. Maria Magdalena menjadi contoh dalam kehidupan saya. Manusia yang berdosa, manusia yang udah gak punya lagi hidup, yang setiap hari merasakan mati, tetapi ketika dia dilawat oleh Tuhan, dia menjadi berkat. Sampai titik terakhirnya Tuhan Yesus bangkit kembali. Orang yang pertama melihat beliau adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah orang yang paling dikasihi Tuhan, orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak melihat apa perbuatan dia kemarin, Tuhan tidak melihat apa dosa yang pernah dilakukan oleh dia, tetapi Tuhan melihat hatinya. Maria Magdalena melepaskan semua kehidupannya, seluruh jiwa raganya, menghabiskan semua untuk mencari Tuhan, untuk hidup dekat dengan Tuhan. Begitulah saudaraku, saya mau ambil di sini poin-poinnya mengapa Maria Magdalena tidak melupakan sentuhan Tuhan dalam kehidupannya. Yang pertama, karena dia sadar bahwa tanpa Tuhan, tanpa sentuhan dari Tuhan, seumur hidupnya dia akan kehilangan masa depan. Dia gak punya masa depan, dia mati. Walaupun dia hidup, dia mati. Dan dia juga sadar bahwa tanpa sentuhan dari Tuhan, hidupnya akan menderita karena terikat 7 roh jahat. Mungkin kalau ada yang lihat kesaksian saya juga sama mengalami hal ini. Bukan cuma 7 roh jahat, tetapi banyak sekali roh jahat yang menempel di dalam hidup saya. Karena keluarga besar saya benar-benar itu yang namanya haleluya, haleluya, luar biasa. Anakku